Kita habiskan ibadah ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matius pasal 10 ayat 32 sebagai nats pembimbing demikian menyatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan kepada kita berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 dan 20 yang menyatakan, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus." Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita membuka dalam kitab Injil Matius pasal 6 sebagai perintah hidup baru pada ayatnya yang ke-31 hingga yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat 31 hingga yang ke-34 kita baca secara gilir ganti. Demikian firman Tuhan menyatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Kita bersama akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuknya mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus untuk berita firman-Nya. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Allah Sang Firman yang hidup, yang menghidupkan kami dalam karya iman. Tuhan memberkati, sertai kami dalam pimpinan dan naungan Roh Kudus-Mu atas berita firman-Mu, agar kami dapat mendengar
dan juga kami belajar dan terus memampukan diri kami untuk membahasakan dalam hidup beriman kami. Serta kami ya Bapa, dan naungilah kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus sumber hikmat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini akan dibacakan dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, yang menyatakan, dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kenal dan abadi. Silakan duduk. Artinya karitatif, Bapak Ibu dan Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberi kasih sayang. Sifatnya adalah memberi kasih sayang. Itu artinya bahwa gereja pun diajak untuk memiliki sifat yang karitatif. Ia tidak hanya berhenti pada satu titik saja, tapi bagaimana gereja yang karitatif itu dapat berdinamika, membuka dalam berbagai keterpenjaraan dalam kehidupan manusia. Yang tidak lain, Bapak Ibu dan Saudara, gereja yang karitatif tidak lain bahwa mereka mampu dapat memberitakan, mereka mampu dapat membahasakan, mereka mampu dapat membumikan sejauh mana tentang kerajaan Allah dalam keteladanan hidup manusia. Yang sederhana kata, Bapak Ibu dan Saudara, gereja yang karitatif, kalau saja kita ada dalam gereja GPIB ini, maka ada satu ajakan yang menggugah kita bersama, yang tidak lain, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendukung bagi korban bencana banjir dan juga gempa melalui kantong yang akan diedarkan nanti. Maka inilah satu lompatan kita untuk membuka dalam ranah sejauh mana si gereja yang karitatif itu
gereja yang dapat membumikan dalam segala karya dan kehidupan, sehingga dengannya ia tidak hanya bicara tentang fisiknya, tapi bagaimana perjumpaan manusia dengan manusia yang boleh memberikan sebuah nuansa cinta kasih sayang itu sendiri. Mari kita melihat Bapak Ibu dan Saudara bahwa ada sentuhan yang karitatif yang memberikan warna sejauh mana kasih sayang itu dinyatakan oleh tidak lain Yesus. Ada sentuhan yang mau dia nyatakan dalam kehidupan, sebagaimana ia memperjumpakan dirinya dengan seseorang yang boleh dikata, Bapak Ibu dan Saudara, orang yang berpenyakit atau kena boleh dan dikata sakit kusta. Dalam sudut pandang dalam tradisi boleh dan dikata bahwa orang ini harus disingkirkan, orang ini harus diasingkan, orang ini harus boleh dan dikata dikucilkan. Dalam ranah itu ia tidak boleh diperjumpakan dengan golongan-golongan orang yang boleh dikata dalam tanda kutip dia ditindas bukan saja dalam kondisinya sebagaimana kondisi fisiknya, tapi juga dia diterpenjarakan dengan segala kehidupan dalam relasinya bersama dengan orang lain. Sebagaimana Bapak Ibu dan Saudara dalam kisah ini dinyatakan apa yang dilakukan oleh Yesus setelah Yesus berkhotbah di bukit, kemudian dia turun, orang banyak berbondong-bondong dengan dia. Bapak Ibu dan Saudara, memang tidak ada kesempatan bagi seseorang yang sakit kusta ini untuk berjumpa dengan Yesus ketika Yesus berkhotbah di bukit. Maka ketika Yesus turun, banyak orang juga ingin berbondong-bondong mengikuti dia. Maka inilah kesempatannya untuk ia datang dan menjumpai Yesus. Kesempatan inilah yang dia nyatakan untuk berjumpa dan membawa dalam satu kerinduan Bapak Ibu dan Saudara. Sebagaimana perjumpaan itu ia utarakan, ia sampaikan, ia nyatakan kepada Yesus dengan segala keterpenjaraan dirinya. Yang tidak lain ketika dia berseru, Tuhan, jika Tuhan mau, Bapak Ibu dan Saudara, ia mau melihat memposisikan bagaimana pernyataannya yang adalah seorang Tuhan, karena dia tahu bahwa dia adalah seorang yang boleh dikata mulia, dia seorang yang boleh dikata memiliki dengan segala kuasa, dengan segala kesederhanaan kata dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu dan Saudara, dalam pengakuan dosa tadi, ketika itu diucapkan ada satu kalimat juga yang membunyikan dengan kata tahir. Dalam tata ibadah kita Bapak Ibu dan Saudara, dalam pengakuan dosa ada kata tahir. Maka tahir ini juga memberikan gambaran bahwa dalam konteksnya adalah bagaimana kegagalan manusia dalam hidup karena dosa. Maka pada saat itu orang memandang bahwa setiap mereka yang menderita sakit kusta, maka mereka sudah berdosa terhadap Allah, maka itu menjadi hukuman yang Allah berikan atasnya. Maka itu menjadi sebuah konsekuensi atas segala ketidaksetiaan manusia. Dalam beberapa kitab perjanjian lama Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita melihat tentang kisah kasus Miriam, yang mana dia tidak setia, bahkan dia mengata-ngatai Musa, maka ia kena dampak yang adalah kusta. Demikian juga seorang bujang yang bernama Gehazi juga mengalami hal yang sama dengan sakit kusta. Dan raja boleh dan dikata salah satu Bapak Ibu dan Saudara dalam sejarah perjanjian lama, mereka juga mengalami hal yang sama karena ketidaksetiaan mereka, kegagalan mereka terhadap relasi bersama dengan Tuhan, maka dampaknya adalah sakit kusta. Maka itu mengidentikan kegagalan manusia adalah karena kusta. Maka itulah yang dipandang kepada seseorang yang sakit kusta dalam kisah ini, sehingga dengannya ia disingkirkan, ia dikucilkan, dan boleh dikata ia tidak boleh dijumpai. Maka dengan segala permohonannya Bapak Ibu dan Saudara, ia tidak memaksa Yesus, ia tidak memberikan sebuah desakan kepada Yesus, jika Tuhan mau. Maka ini juga menjadi seruan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara, bukan kehendak kita yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan. Ia datang dan memohon, hanya permohonannya, jika Tuhan mau, tahirkan aku, sembuhkanlah aku. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang mau dan dilihat bagi kita bersama bahwa sebagaimana yang ia rasakan, ia berkata demikian, tidak ada pemaksaan. Ia mengembalikan semuanya pada kehendak dan rancangan Yesus saja. Kalau Yesus mau tahirkan, silakan, tidak juga tidak mengapa.
Namun ia tahu, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Sebagaimana Bapak Ibu dan Saudara, ia menjadi seseorang yang tidak lain, yang terbuang, tapi juga ia yang dikasihi. Ia yang terbuang dalam sudut pandang manusia, tapi bagi Yesus, ia menjadi orang yang dikasihi. Ada karya karitatif yang Yesus nyatakan dalam kehidupan dan bersama dengan seorang yang boleh dikata dikucilkan, bahkan boleh dan dikata diasingkan. Maka ini Bapak Ibu dan Saudara, ketika Yesus datang dan juga Yesus mengatakan sebagaimana ia meresponi atas kerinduan, aku mau, jadilah engkau tahir. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang itu. Karena sudut pandang orang yang saya katakan di awal, orang-orang pada saat itu melihat bahkan menyentuh, maka ia juga dikatakan najis. Menyentuh juga, maka ia dikatakan najis. Tapi Yesus memangkas, membongkar batasan itu. Yesus mau menyatakan bahwa ia juga datang dan menjumpai dengan kerinduannya, bahkan juga dia mau dan ada menjamah. Maka itu mau memangkas segala sudut pandang mereka terhadap orang yang sakit kusta itu. Bapak Ibu dan Saudara, bahkan lebih ketika kita melihat apa yang Yesus sampaikan pada ayatnya yang keempat kepada si sakit kusta itu ketika dia sembuh, pesannya kepada orang sakit kusta, Bapak Ibu dan Saudara, ia memberikan pesan. Dia berkata, ingat. Yang kedua, bahkan diajak untuk pergi, perlihatkan dirimu, persembahkan persembahanmu. Kepada siapa Yesus menyatakan? Yesus katakan kepada orang yang sakit kusta itu, dikala ia sembuh, maka engkau harus pergi, engkau harus perlihatkan dirimu kepada siapa? Imam. Bapak Ibu dan Saudara, kenapa ditujukan kepada imam? Kenapa tidak kepada orang banyak? Yesus katakan hal yang sedemikian, Bapak Ibu dan Saudara, karena menurut hukum adat dan Yahudi, bahwa ketika mereka sudah sembuh orang kusta baru akan diterima kembali, mereka akan diterima secara komunitas dalam kehidupan sebagai umat. Tidak lain adalah untuk pertama atas pernyataan imam. Makanya Yesus menyampaikan kepadanya, engkau harus pergi, engkau harus bertemu dengan seseorang yang tidak lain kepada imam, karena imamlah yang memutuskan apakah ia layak. Maka itu yang diawali oleh Yesus, Bapak Ibu dan Saudara. Karena para imam kuat memegang tata laksana dalam aturan main ketika mereka terjebak dalam tanda kutip menderita sakit kusta. Itulah sebabnya mengapa Yesus menyatakan bahwa ia harus datang kepada imam lebih dulu. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, maka gambaran ini ada hal yang boleh kita ambil, memaknai dalam segala karya apa yang dinyatakan oleh Yesus dalam perbuatan karitatifnya, dalam cinta kasih sayangnya, yang tidak lain apa yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta itu. Dia datang, dia sujud menyembah, dan dia akhirnya bermohon kepada Yesus. Maka ini juga menjadi pola gaya hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara. Maka kita pun yang harus datang, dan sujud menyembah kepadanya, dan olehnya ketika kita boleh ada sujud dalam segala kerendahan hati, maka kita datang dengan segala permohonan kita. Maka lengkaplah sebagaimana seruan dalam doa Bapa kami kita, bukankah kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bandingkan dengan 10 orang yang sakit kusta. Hanya satu saja yang mengucapkan dengan segala rasa terima kasih. Yang semuanya pulang dengan sukacita atas kesembuhan, tapi untuk menyampaikan, merespon
untuk segala kebaikan itu hanya satu. Maka ini memberikan gambaran bagi kita Bapak Ibu dan Saudara, yang terbuang, yang dikasihi, kita tidak perlu segan mendatangi Yesus dengan kerinduan untuk memperoleh pertolongannya. Untuk segala hal yang kita boleh rasakan Bapak Ibu dan Saudara, maka cara itu tidak lain adalah tiada tempat yang lebih baik bagi kita untuk mengadu daripada di dalam doa kepada Allah. Maka inilah yang selalu mengajak dan menggugah dalam ranah dan kehidupan kita bersama. Mengapa? Karena hidup kita adalah hidup yang berharga sampai titik nadir. Sebagaimana seorang yang sakit kusta itu, ia harus disingkirkan, dikucilkan, namun Allah tetap menyatakan sentuhannya Bapak Ibu dan Saudara menjadi sentuhan yang karitatif dalam hidup dan bersama. Maka ini juga memberikan ruang bagi kita sekalian Bapak Ibu dan Saudara, bahwa hidup yang berharga tetap menjadi bagian dalam ranah Allah, apapun dan bagaimanapun. Kalau saja Bapak Ibu dan Saudara, minggu terakhir di bulan Januari ini adalah, kalau saya lihat, ternyata itu menjadi bagian dalam mengingat rayakan tentang Hari Kusta Sedunia, minggu terakhir bulan Januari. Kalau saja ajakannya adalah jauhi kusta, bukan orangnya. Kalau saja ini menjadi potret bagi kita bersama. Kalau saja bagi mereka yang dikatakan dalam tradisi secara perjanjian lama, bagi mereka yang gagal maka mereka menderita, yang harus dijauhi adalah keberdosaan mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Allah, bukan orangnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu dan Saudara. Yesus tidak menjauhi orangnya, tapi Yesus yang ingin Yesus jauhkan adalah segala penyakitnya. Maka itu juga menjadi ranah dalam kehidupan kita bersama. Kalau saja menjadi seruan Bapak Ibu dan Saudara, jauhi kusta bukan orangnya, memberikan ruang bagi kita bersama, sejauh mana bahwa gereja ini juga diberikan ruang bagi kita bersama. Yang tidak lain adalah kita Bapak Ibu dan Saudara, bahwa GBIB pun bisa menjadi gereja yang karitatif, gereja yang bisa menyentuh dalam berbagai hal ketika kita boleh berbagi atas segala kekurangan, atas segala penderitaan yang mereka alami. Sebagaimana ajakan ini juga memberikan ruang bagi kita untuk berbagi dalam duka, berbagi dalam bencana, berbagi dalam peristiwa gempa yang terjadi baik di Kalimantan Selatan, bahkan Mamuju, bahkan juga di Majene, Sulawesi dan Kalimantan Selatan. Maka ini Bapak Ibu Saudara mengajak dan berbagi kita bersama dengan mereka untuk segala sesuatu, bahwa saya dan saudara, bahwa kita sekalian bisa menjadi orang-orang yang karitatif, bisa membangun dalam semangat dan menghidupkan dalam ranah dan bersama dengan orang lain. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Nama
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami belajar memaknai akan karya-Mu ya Tuhan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Ada sentuhan karitatif, ada sentuhan yang membawa dalam sikap cinta kasih sayang kepada siapapun mereka. Engkau tidak memandang ya Tuhan dengan segala keberadaan, tapi Engkau datang ingin mentahirkan, ingin memberikan sebuah kebaikan dalam kehidupan umat manusia. Dikala manusia memandang dengan sebelah mata, dikala manusia memandang dengan segala ketidakbaikan, dikala ia dikucilkan, ketika ia dipandang tidak layak, ketika ia harus diasingkan, dengan berbagai keterpenjaraan yang dialami atas dirinya. Namun melalui apa yang Engkau lakukan ya Tuhan, sentuhan-Mu, jamahan, menjadi bukti nyata bahwa Engkau yang adalah Tuhan yang menyatakan kebaikan. Dan itu juga ia harus nyatakan kembali di dalam dan berjumpa kepada para imam sebagaimana kami datang dalam dan berjumpa dengan-Mu ya Tuhan di dalam bait-Mu ini. Engkau yang telah menyertai dan memberkati kami dikala kami merasakan dalam berbagai luka-luka dalam kehidupan kami, dengan berbagai hal yang kami alami, namun tidak menyurutkan kami untuk datang, untuk kami sujud dan menyembah, dan kami bermohon di dalam bait-Mu ini ya Bapa. Maka ini jugalah yang kami dapat lihat dan nyatakan atas apa yang dilakukan ketika dalam kebaikan Tuhan mentahirkan, menyembuhkan, yang bukan saja dalam karya Tuhan adalah fisik, tapi dalam berbagai kehidupan spiritualitas, dalam kehidupan rohani. Ampuni kami ya Bapa, dikala kami salah dengan segala sikap dan kata kami, perbuatan kami. Dan ini juga agar Tuhan dapat mentahirkan kami sebagaimana seruan dalam pengakuan dosa kami yang kami nyatakan dalam setiap perjumpaan kami dengan-Mu, agar Tuhan tetap menyatakan dalam kasih dan kebaikan memulihkan sebagaimana jamahan Tuhan menghadirkan sukacita untuk kami datang dan selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Walaupun kami kini dan di sini, walaupun dengan berbagai tantangan yang harus masih dan kami jalani, namun tidak menyurutkan kami ya Tuhan untuk selalu datang, untuk kami selalu datang dan menyembah Tuhan, bahkan dan terlebih kami bawa di dalam segala doa dan permohonan kami, sebab Tuhan melihat akan segala keberadaan kami, bahkan terlebih akan hati kami, sebagaimana kami adalah anak-anak-Mu yang berharga di mata Tuhan. Untuk segala hal yang boleh kami kerjakan, Tuhan tetap mampukan kami, dan jadikanlah kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang dapat memberikan sentuhan yang karitatif dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Namun kami dapat berbuat sekecil apapun ketika sebagaimana kami diajak untuk berbagi bersama dengan saudara-saudara kami dikala mereka mengalami keterpurukan atas berbagai bencana,
atas peristiwa alam dengan segala kekuatannya yang tak mampu dibendung. Namun semua ini ya Tuhan, ada kerinduan juga untuk kami boleh berbagi bersama dengan mereka. Tuhan berkati, biarlah semua yang kami boleh berikan, kami nyatakan dalam segala ketulusan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, maka ini juga memberikan ruang bahwa kami ada, kami hadir untuk selalu mampu menjadi alat yang Tuhan pakai menyatakan segala karitatif kami dengan segala apa yang kami miliki, bukan dari apa yang tidak kami miliki. Karena inilah menjadi wujud syukur kami untuk memberi. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami untuk segala kehidupan dalam pelayanan kami gereja, dikala kami mengawali kembali dalam perjumpaan. Untuk peribadatan kami Tuhan memberkati, jaga dan selalu naungi kami ya Tuhan. Untuk segala hal yang kami akan jalani dan kerjakan, biarlah Tuhan memampukan kami dalam segala tugas, fungsi, dan tanggung jawab kami. Sebagai para presbiter, Tuhan memberkati untuk kami kembali dalam kerja dan layan kami, baik di tengah gerejamu, bahkan di tengah-tengah sektor pelayanan kami Tuhan serta kami. Demikian juga ya Tuhan untuk bagi para pengurus-pengurus Pelkat, Tuhan berkati untuk kami kembali memulai dalam kegiatan sebagaimana ibadah pembukaan untuk tahun 2021 yang akan kami awali pada hari Rabu nanti dan berjalan dalam setiap unsur-unsur Pelkat yang lainnya. Tuhan memberkati sehingga setiap mana kami boleh mengawali di dalam dan bersama dengan Tuhan untuk segala kerja dan pelayanan kami. Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan bagi perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Tuhan memberkati bagi setiap para pemimpin kami dari pusat daerah untuk mereka dapat mengerjakan dalam menunaikan tugas tanggung jawab yang ada di pundak. Bahkan setiap kami pun yang ada di Kabupaten Berau, dengan segala tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan mampukan kami bahwa kami pun dapat menyatakan karitatif kami dimanapun kami ada dan berada, agar Tuhan tetap menjaga dan menaungi dan memberikan kami kebaikan dalam sebagaimana karya Tuhan yang memulihkan akan bagian yang kami boleh renungkan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi segala aktivitas dan kerja kami di minggu pekan berjalan ke depan. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam segala pendidikan, baik melalui via daring Tuhan serta mereka. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam penyertaan dan kebaikan Tuhan juga. Sedemikian juga kami berdoa ya Tuhan bagi segala keberadaan kami dikala kami dalam kelemahan tubuh, bahkan dalam masa-masa pemulihan. Tuhan memberkati baik kami yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Bagi mereka juga yang mengalami duka cita, Tuhan tetap kuatkan dan hibur mereka untuk segala hal yang mereka alami dan rasakan, bahwa kami pun dapat menyatakan dalam kehidupan dinamika gereja kami yang adalah kami dapat berdoa atas setiap mereka. Pribadi lepas pribadi, Tuhan memberkati, bahkan secara khusus juga bagi Bapak Haris Yahaan, Tuhan tetap memberkati untuk segala proses kesehatannya. Tuhan berkati, biarlah semuanya boleh berjalan juga dengan baik. Bahkan setiap duka cita yang dialami di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan berkati agar mereka tetap selalu dihibur dan dikuatkan melalui orang-orang yang ada bersama mereka maupun dan terlebih di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk segala sesuatu yang kami berikan melalui persembahan syukur kami, ini menjadi wujud syukur atas segala hal yang Tuhan telah berkati bagi kami. Bahkan teristimewa segala ungkapan dan terima kasih kami melalui perjalanan usia yang Tuhan tambahkan di pekan minggu ke depan, baik perkawinan maupun kelahiran, agar kami selalu melihat bagaimana sentuhan kasih sayang Tuhan melalui pertambahan usia dalam hidup kami, pribadi dan keluarga. Terima kasih Allah dan sumber kasih dan sumber berkat kami. Untuk segala hidup dan kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan kasih sayang Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami datang. Inilah kami datang dalam sujud sembah kami, dalam kerendahan hati kami, sebagai bahasa tubuh kami, tunduk dan hormat kami. Bahkan kami datang dengan segala permohonan kami. Biarlah segala sesuatu yang kami bawa, yang kami angkat dalam doa kami, semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu lah yang jadi bagi setiap anak-anak-Mu yang datang dan berseru kepada Engkau. Ini doa kami, ini permohonan kami ya Tuhan. Engkau memberkati akan setiap kami,
dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Hari baru kita
marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab hanya oleh karena anugerah-Mu semata kehidupan boleh kami nikmati, dan oleh karena berkat-Mu jugalah hari ini kami dapat membawa dan memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, agar bermanfaat bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu di dalam dunia. Amin. Silakan duduk. Kita masuk di dalam Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 24 Januari 2021. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Brau mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan para tamu yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah ini. Kehadiran dari saudara kami sambut dengan penuh sukacita. Dan bagi yang berkeinginan menjadi warga jemaat GPIB Hosiana Brau atau berkeinginan mendapat pelayanan, dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap jam kerja. Warta yang pertama, pemberitahuan. Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan bagi warga jemaat GPIB Hosiana Brau sebagai berikut, yaitu untuk menghindari kerumunan saat jemaat keluar dari gedung gereja setelah ibadah, maka dihimbau kepada jemaat agar dapat bersabar untuk menunggu arahan dari majelis yang bertugas. Warga jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah secara live streaming melalui YouTube GPIB Hosiana Brau, segala bentuk persembahan syukur dan persepuluhan agar diteruskan kepada majelis jemaat di sektor pelayanan masing-masing atau dapat diserahkan secara langsung ke kotak persembahan di depan kantor gereja. Kedua, pemberitahuan. Terkait dengan warta jemaat, maka disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa pendataan dan pencatatan warta keuangan dapat ditutup pada hari Jumat pukul 17.00 WITA dan akan dimulai pada Februari 2021. Berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga Bapak Bernard Katinggide, orang tua dari Bapak Seprianto Katinggide, pada tanggal 23 Januari 2021 di Manado, Sulawesi Utara. Majelis dan seluruh jemaat menyampaikan ungkapan berbelasungkawa yang mendalam. Sabda Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kiranya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian memberikan kekuatan kepada keluarga untuk mengisi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. 4. Koordinasi PHMJ dan Majelis Jemaat di Pos Pelkes Galilea Tepian Bua. Akan dilaksanakan rapat koordinasi di Pos Pelkes bersama PHMJ, Ketua Majelis Jemaat yaitu Ketua 1 sampai Ketua 4 di Galilea Tepian Bua pada hari Senin 25 Januari 2021 pada pukul 12.00 WITA sampai selesai. Kelima, kantong khusus. Sesuai dengan surat dari Majelis Sinode nomor 11063/1/MS-20 terkait
bantuan korban bencana alam gempa bumi di Mamuju dan di Majene, Sulawesi Barat, maka korban bencana banjir dan korban bencana banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, maka akan diedarkan 1 kantong khusus. Mohon doa dan dukungan dari warga jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Brau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Yansen Riu Pasah sebagai pelayan firman, operator tata ibadah Saudari Veronica Simanjuntak, pemandu lagu kelompok Abisak, organis Bapak Rudi Simamoram, dan seluruh jemaat dan para tamu yang telah mengikuti ibadah dan telah berpartisipasi di dalam memberikan persembahan syukur, persepuluhan dan lain sebagainya. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita semua. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatian kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat hari Minggu. Menegaskan kembali Bapak Ibu Saudara, seusai ibadah bahwa untuk prosesi keluar, maka Bapak Ibu akan dipersilakan duduk kembali dan nanti akan dipandu oleh majelis jemaat untuk melalui pintu utama di depan dan pintu samping sebelah kanan, dengan mana batasannya Bapak Ibu yang baris kursi di depan sampai dengan pintu tengah akan melalui pintu samping, tapi akan dipandu oleh majelis jemaat. Jadi tidak langsung berbondong-bondong keluar, sedemikian juga yang di pintu depan. Maka yang akan keluar nanti akan dipandu baris per baris, supaya kita tidak langsung keluar secara bersamaan. Itu saja, mohon ini akan menjadi tata laksana kita yang kita akan lanjutkan terus dalam setiap ibadah minggu ke depan. Mohon kerjasama bagi kita sekalian. Terima kasih. Mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera serta laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.